Innal hamdalillah nahmaduhu nasta'inuhu wa nastaghfir wa na'udzu billahi min shururi anfusina min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun ya ayuhan nas ittaqu rabbakum alladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha basa minhuma rijalan katsiran wa nisaa wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima amma ba'd fa inna asdaqal hadisi kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Jemaah sekalian yang dirahmati Allah, syukur kita pagi hari ini Allah masih memberikan kesempatan kepada kita. Dengan kesemua nikmat itu pula lah kita sudah hadir di tempat ini untuk tafaqquh fiddin. Semoga pagi hari ini membawa barakah kepada kita semua. Salah satu barakah yang paling bermanfaat bagi kita ini adalah nikmat sehat dan waktu luang. Karena kalau kedua masalah itu tidak ada, kita tidak mungkin ada di sini. Oleh karenanya kita wajib bersyukur. Salam dan selawat selalu hendaknya tercurah kepada Nabi kita Muhammad SAW serta keluarganya, para sahabatnya, tentu kepada seluruh pengikut setianya, kita termasuk di dalamnya, yang mengamalkan, memperjuangkan dan mempertahankan sunnah-sunnah beliau SAW di saat orang mengatakan bahwa mengikuti Rasul itu hukumnya sunnah. Padahal mengikuti Rasul itu adalah wajib, karena Allah yang memerintahkan kepada kita untuk mengikutinya. Karena Allah sebutkan dalam surat yang biasa kita dengar, dalam surat Ali Imran ayat yang ke-31, qul in kuntum tuhibbunallah fattabi'uni yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dzunubakum wallahu ghafurur rahim. Oleh karenanya hari ini kita masuk kepada poin yang keempat, menyesal tidak mengikuti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Setelah tiga hal yang sudah kita bicarakan kemarin, menyesal tidak bersedekah, di penghujung hidup baru kita minta supaya ditunda, yang kita rujuk kepada surat Al-Munafiqun ayat yang ke-10 dengan segala penjelasannya tentunya. Kemudian poin yang kedua, menyesal tidak beramal soleh, yang kita bawakan dalam surat 35, surat Fatir ayat 37. Dan yang ketiga, menyesal tidak beriman di dunia, yang kita jelaskan dalam surat 26, surat As-Su'ara ayat ke-102. Hari ini poin yang keempat, menyesal tidak mengikuti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang Allah sebutkan dalam surat Ibrahim ayat yang ke-44. Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa anzirin nasa yauma ya'tihimul adzab fayaqulul ladzina zalamu rabbana akhirna ila ajalin qarib nujib da'wataka wa nattabi'ar rusul awalam takunu aqsamtum min qablu ma lakum min zawal, yang artinya, dan berikanlah peringatan kepada manusia terhadap hari yang pada waktu itu datang azab kepada mereka. Maka berkatalah orang-orang yang zalim, ya Rabb kami, beri tangguhlah kami, kembalikan kami ke dunia.
walaupun dalam waktu yang sedikit. Waktu yang sedikit. Niscaya kami akan mematuhi seruan engkau dan kami akan mengikuti rasul-rasul. Ini jamak. Kepada mereka dikatakan, bukankah kamu telah bersumpah dahulu di dunia bahwa sekali-kali kamu tidak akan binasa? Maka di sini orang-orang yang menyesal khusus tidak mengikuti para nabinya. Nah, bagi kita saat ini adalah Nabi kita Muhammad SAW. Oleh karenanya, orang yang tidak mengikuti Nabi SAW, pertama terkena ancam tadi, bahwa dimasukkan ke dalam neraka, baru timbul penyesalan. Kedua, memang Allah Subhanahu wa Ta'ala memerintahkan kepada kita, sebagaimana yang sudah kita baca mukadimahnya tadi dalam surat Al-Imran ayat yang ke-31, yaitu siapapun yang mengikuti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dalam ayat ini ada beberapa keistimewaan. Allah Subhanahu wa taala berfirman, kita buka lagi ayatnya, qul in kuntum tuhibbunallah fattabi'uni yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dzunubakum wallahu ghafurur rahim. Katakanlah, jika kamu benar-benar mencintai Allah, ikuti aku. Ini Allah memerintahkan kepada Nabi kita Muhammad SAW untuk memerintahkan umatnya untuk mengikuti beliau Sallallahu Alaihi Wasallam. Niscaya Allah akan mengasihi dan mengampuni dosa-dosamu. Jadi kalau kita mau mendapatkan kasih sayang Allah dan diampuni dosa-dosa kita, ikuti Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Karena Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Nah, kalau kita tidak mau mengikuti Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, bukan hanya diancam masuk neraka saja, tapi juga Allah tunda ampunan kepada kita semua. Maka kalau Allah mau mengasihi seseorang, tentu ada sebab. Dan bukti kita cinta kepada Allah adalah ikut Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ada sebagian orang yang mengatakan, kalau sudah urusan sunnah, itu kan cuma sunnah. Sering kita dengar, itu kan cuma sunnah. Padahal sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam adalah penopang untuk yang wajib. Apakah kita yakin bahwa sholat kita semua diterima? Belum ada seorang pun bisa menetapkan bahwa sholat kita ini diterima semua. Oleh karenanya dalam hadis qudsi Rasulullah SAW bersabda, Allah berfirman, kalau memang cukup sholat fardunya, maka catat. Jika ada kekurangan, maka cukupkan dan lengkapi dengan sholat-sholat sunnah. Setiap amalan yang ada wajibnya mesti ada sunnahnya. Untuk apa fungsi daripada sunnah Rasulullah SAW? Di samping kita tahu bahwa mengikuti Nabi SAW adalah wajib, tapi amalan sunnah hari ini orang meremehkan. Banyak orang yang berkata itu cuma sunnah. Ya, kenapa? Karena sunnah yang dipandang oleh ahli fikih. Dalam kitab-kitab fikih memang kalau kita baca, konsekuensinya meninggalkan sunnah hanya tidak mendapatkan pahala dan tidak dikenakan sanksi dosa. Kan itu yang difahami. Padahal sunnah berdasarkan pemahaman sahabat adalah segala perkataan, perbuatan, bahkan diamnya Rasulullah SAW adalah sunnah. Bahkan sholat yang kita lakukan hari ini yang hukumnya wajib, itu adalah kita ambil sunnah Rasulullah SAW. Mau lihat contoh siapa sholatnya? Karena memang Rasulullah SAW bersabda, "Shollu kama ra'aitumuni usolli." Sholatlah kalian sebagaimana lihat aku sholat. Ada yang berkata, kita ini memang tidak lihat Rasulullah SAW sholat, tapi kita baca hadisnya, kita teliti mana yang sunnah, mana yang wajib dalam hukum-hukumnya. Memang kalau kita jabarkan rukun sholat itu berapa sih?
Ya kita dari dulu sudah belajar rukun sholat itu 13. Kalau suruh dijabarkan sekarang juga banyak yang nggak hafal. Ya kan? Ya paling hafalnya niat sama salam. Ya kan? Ya tidak masalah. Yang penting apa yang kita lakukan hari ini adalah mengikuti tata cara beliau sallallahu alaihi wasallam. Mau ikut siapa sholatnya? Ya. Nah makanya kita kalau belajar fikih aja itu sudah ada rincian yang sekecil-kecilnya sudah dibahas oleh para ulama. Di samping itu orang-orang yang meninggalkan sunnah, yaitu sunnah Rasulullah SAW, mendapatkan kesusahan, mendapatkan ancaman sebagaimana yang tadi saya katakan yang Allah sebutkan dalam surah An-Nisa. Kita bisa buka lagi dalam surah An-Nisa ayat 115. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa may yushaqiqir rasula min ba'di ma tabayyana lahul huda wa yattabi' ghayra sabilil mu'minin nuwallihi ma tawalla wa nuslihi jahannam wa sa'at masira." Dan barang siapa yang menentang Rasul, di sini dikhususkan menentang Rasul, ya, sesudah jelas kebenaran baginya, sudah dijelaskan ini loh, ini diperintah oleh Rasulullah SAW, sudah jelas dalilnya, tapi kita malah memilih yang lain. Bahkan ada orang yang sanggup membenturkan sunnah Rasulullah SAW dengan pendapat siapapun yang dia bawakan, yang dia tuakan. Mungkin juga kita dengar ada gurunya, ada orang yang dituakannya. Setiap kampung kita ini ada orang yang dianggap lebih, ya, bahkan bisa terkalahkan sunnah Rasulullah SAW dengan pendapat. Makanya para sahabat ketika melihat apa saja yang dilakukan oleh Rasulullah SAW tanpa bertanya mana hukum wajib, mana hukum sunnah. Karena di zaman Rasulullah SAW nggak ada perincian ini adalah wajib, ini adalah sunnah, ini adalah makruh, belum ada. Apa saja yang dilakukan oleh Rasulullah SAW begitu saja sahabat mengikuti. Bahkan Abu Bakar Siddiq radhiyallahu pernah berkata, seandainya aku melihat Rasulullah SAW melakukan sesuatu begitu saja aku mengikutinya. Aku khawatir apabila aku tinggalkan aku menjadi sesat. Ayat ini menjadi rujukan. Karena Allah Subhanahu wa taala dalam ayat ini orang-orang yang mengikuti bukan jalan orang-orang yang mukmin. Ayat ini ketika turun tidak ada orang-orang mukmin lagi kecuali para sahabat. Maka ulama menafsirkan ayat ini turun berkenaan dengan perkataan untuk membenarkan sahabat. Karena sahabat itu adalah orang yang paling baik di masa Rasulullah SAW masih hidup. Sampai-sampai Rasulullah SAW bersabda, khairun nas, sebaik-baik manusia itu adalah para sahabat. Khairun nas qarni summal ladzina yalunahum summal ladzina yalunahum. Sebaik-baik manusia itu adalah turunku. Waktu Rasulullah SAW masih ada dan para sahabat masih ada. Makanya di sini Allah Subhanahu wa taala menyelipkan kalimat yang kita lihat tafsirnya, yaitu wa may yattabi' ghaira sabilil mu'minin. Ini ditujukan kepada para sahabat. Jadi kalau kita mau mengikuti Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam harus sesuai dengan pemahaman sahabat. Nggak boleh suka-suka kita pahaminya. Hari ini kita bisa lihat setiap orang yang membawakan dakwah merasa dia sudah beracu kepada Al-Quran dan Sunnah, tapi pemahaman siapa? Pertanyaannya, pemahaman siapa yang dibawakan? Apakah pemahamannya sendiri, kelompoknya, gurunya, orang-orang yang dituakannya, atau memang pemahaman salafus saleh, yaitu para sahabat? Karena ayat ini diturunkan untuk para sahabat.
Jadi siapa yang tidak mengikuti Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dan orang-orang yang berada bersamanya adalah para sahabat, maka apa ancamannya? Kami biarkan ia leluasa dalam kesesatan. Kami biarkan ia leluasa dalam kesesatan. Ini salah satu sebab kita menjadi sesat, meninggalkan sunnah Rasulullah SAW. Jangan difahami selalu sunnah itu kalau ditinggalkan nggak apa-apa, dikerjakan berpahala. Ya. Minim sekali kita anggap sunnah ini. Ya. Sebenarnya kalau kita sudah bicara sunnah, sunnah adalah Islam, Islam adalah sunnah. Seharusnya difahami seperti itu. Kalau kita baca bukunya Imam Al-Barbari rahimahullah, membawakan satu judul, sunnah adalah Islam, Islam adalah sunnah. Bagaimana antara sunnah dan Islam mau dipisahkan? Tentu tidak bisa. Di samping Allah biarkan dia leluasa dalam kesesatan, dan kami masukkan dia ke dalam jahanam, dan jahanam itu adalah seburuk-buruk tempat kembali. Yang namanya neraka itu banyak namanya, ya, belum lagi PR-nya nama-nama neraka, belum lagi nama-nama surga. Ya, memang kajian tuh nggak pernah habis, umur yang habis. Ya, coba perhatikan, beberapa saat kita nggak bertemu, kemudian bertemu lagi, mungkin sebagian udah nggak ada bersama kita. Ya belum tentu juga kita akan bertemu lagi, apalagi waktu sebulan itu lama loh. Ya, walaupun di sini memang setiap Sabtu ada kajian, ya Pak. Ya, tapi kan bertemu seseorang itu dibutuhkan 1 bulan kan. 1 bulan itu waktu yang lama. Sudah banyak bisa sesuatu yang terjadi. Besok terjadi apa aja kita tidak tahu, apalagi sebulan lagi. Ya, makanya ada yang bertanya, bulan depan kajian nggak? Ya nantilah, lihat bulan depan. Iya, bulan depan, besok saya masih hidup aja nggak tahu kok bulan depan. Ya pokoknya kalau memang pada harinya kita diundang, ya memang masih hidup ya kita datang, gitu ya Pak ya. Iya. Kemudian bahayanya meninggalkan sunnah, Allah sebutkan lagi dalam surat 49. Surat 49 ini adalah surat Al-Hujurat ayat yang ke-7. Wa'lamu anna fiikum Rasulullah. Allah memulai wa'lamu, walaupun diterjemahkan ketahuilah, ilmuilah, harus tahu. Wa'lamu anna fiikum Rasulullah law yuti'ukum fi katsirin minal amri la'anittum. Kalau kita potong-potong terjemahannya, dan ketahuilah olehmu bahwa di kalanganmu itu ada Rasulullah. Kalau ia menuruti kemauanmu, maka dalam beberapa urusan benar-benarlah kamu mendapatkan kesusahan. Jadi orang yang meninggalkan sunnah itu susah Mas, nggak ada yang bilang gampang. Ya. Orang yang mengikuti sunnah gampang, tapi orang yang meninggalkan sunnah, Allah jamin pasti susah. Banyak contoh yang sudah kita lihat. Sesuatu yang tidak ada diadakan hari ini, itu menyulitkan. Ya, sesuatu yang menyulitkan. Orang Allah katakan demikian, kau akan jadi susah. Jadi orang-orang yang tidak mengikuti sunnah jadi susah. Ya, justru kalau kita mengikuti banyak hal sekarang yang terjadi, tambahan-tambahan yang dibuat oleh sebagian orang yang tidak bertanggung jawab ini hanya menyusahkan umat ini. Hanya menyusahkan umat ini, bukan hanya mempermudah, padahal Islam itu mudah. Tapi ada orang-orang oknum yang membuat susah. Ya, oknum-oknum ini yang memang membuat susah Islam ini sekarang. Ya, maka tasabuh dengan agama orang lain, ya mirip-mirip sama agama orang lain. Kalau ditanya kenapa, ya karena ya yang diikuti itu adalah bukan Nabi kita Muhammad dan para sahabat, tapi yang diikuti adalah orang-orang yang mereka tuakan.
Di kita ini juga banyak orang-orang yang kita tuakan. Jadi kata aba anak itu jangan difahami oleh bapak kita aja, ya. Bahkan orang-orang yang mengikuti dan meninggalkan sunnah itu dibiarkan Allah sesat, dan di samping itu ada konsekuensi-konsekuensi yang lain. Di antaranya kita selesaikan ayat ini, maka Allah jamin, walakinnallaha habbaba ilaikumul iman wa zayyanahu fi qulubikum wa karraha ilaikumul kufra wal fusuqa wal isyan ulaika humur rasidun. Ya. Maka setelah itu Allah katakan, yaitu Allah telah menjadikan kamu cinta kepada keimanan. Cinta kepada keimanan. Bagaimana tanda orang cinta kepada keimanan? Dan iman itu jadi indah dalam hatimu. Iman kalau sudah jadi indah dalam hati kita ini, konsekuensi yang bisa kita rasakan, benci kepada kekafiran, kedurhakaan dan kefasikan. Itulah tandanya orang-orang yang mengikuti jalan yang lurus. Karena di sini Allah katakan ulaika humur rasidun. Ya, mereka itulah orang-orang yang mengikuti jalan yang lurus. Jalan yang lurus yang mana sih jalan yang lurus? Tiap hari kita minta ihdinas siratal mustaqim. Ya. Orang-orang yang lurus tadi minta jalan yang lurus. Siapa orang yang lurus tadi? Karena ada sambungan bukan dalam surah Al-Fatihah? Setelah kita setiap hari minta ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim, yaitu jalan orang-orang yang diberi nikmat oleh Allah. Ya. Siapa orang yang diberi nikmat oleh Allah? Siapa kira-kira yang diberi nikmat oleh Allah? Ada 4 golongan yang disebut oleh Allah. Pertama para nabinya, udah pasti. Kemudian para siddiqin sudah diborong semua. Ya. Kemudian syuhada sudah habis. Mau ikut perang? Kapan kita perang melawan kaum kufar? Ya, matinya mati syahid gitu. Nah, berubah niat lagi kan? Kalau niatnya karena Allah untuk membela agama Allah. Nah, kalau hanya untuk betentengan aja menjadi pahlawan, apa dijamin kita akan bisa mati syahid? Belum tentu juga. Jadi apa yang kita miliki sekarang? Tingkatan yang paling kita harapkan sholihin. Ada namanya sholihin di sini? Hah? Mereka itu kata Allah orang-orang yang diberi nikmat oleh Allah. Kemudian dalam ayat ini, sebelum kita melangkah kepada ayat yang lain, buktinya kita iman yang sudah menjadi indah dalam hati kita ini, kita benci nggak kepada kekafiran? Bukan benci orang kafir, mas. Kekafiran yang ada pada diri kita ini, kita benci nggak? Kefasikan, kedurhakaan. Kalau kita masih senang dengan hal itu, ya berarti iman kita dipertanyakan. Oleh karenanya, satu-satunya ayat dalam Al-Quran yang setelah Allah katakan mengikuti Allah perintahnya dan juga mengikuti Rasulullah SAW, kita bisa buka dalam surat Al-Maidah, surat yang kelima, ayat yang ke-104. Wa idza qila lahum ta'alu ila ma anzalallahu wa ila rasul. Ayat lain tidak ada kata tambahan wa ila rasul. Antum boleh cek, saya bisa tunjukin beberapa ayat. Cuma ada satu ayat ini yang Allah kaitkan di samping diperintah mengikuti Allah dan mengikuti Rasulnya. Yang lain semua nanti kalau mau jadi PR, coba catat dulu. Ya, coba catat, nanti diteliti. Ada nggak kata Rasul di situ? Ya, seperti dalam surah Al-Baqarah ayat 170.
Seperti surat Luqman ayat 21. Coba nanti kita teliti. Ini kita selesaikan dulu. Ya, wa idza qila lahum ta'alu ila ma anzalallahu ila rasul qalu hasbuna ma wajadna alaihi aba'ana. Awalau kana aba'uhum la ya'lamuna shay'an wa la yahtadun. Apabila dikatakan kepada mereka, marilah mengikuti apa yang diturunkan Allah dan mengikuti Rasul, apa yang diturunkan Allah apa?